Như thường lệ, đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển U23 Campuchia. Nổ đường ống khí đốt kinh hoàng ở Malaysia, hơn 100 người bị thương. Một ngọn lửa khổng lồ bùng lên do rò rỉ đường ống dẫn khí đốt gần thủ đô Malaysia hôm nay, buộc người dân rời bỏ nhà cửa và khiến hơn 100 người bị thương. Suasana di Malaysia berubah drastis menjadi mencekam pasca kegagalan timnas U23 mereka di ajang Piala AFF U23 2025. Kegagalan untuk melaju ke semifinal, yang dikonfirmasi usai hasil imbang 0-0 melawan Indonesia di fase grup, menyulut amarah ribuan supporter Harimau Muda. Kekecewaan itu tak hanya diluapkan lewat media sosial, tapi kini menjelma menjadi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, di Kelana Jaya, bahkan berujung pada pembakaran gedung FAM oleh massa yang marah dan tak terkendali. People are worried about Malaysia's debt. O rapper Oruan fez postagens em uma rede social para mostrar a presença de policiais na casa dele. A gente está acompanhando esse caso, um pouco mais cedo eu trouxe para vocês as imagens. Olha só, imagens que foram postadas nas redes sociais, viu? Muita movimentação. Ele e alguns amigos que estavam no imóvel começaram a fazer a denúncia. Dari kekecewaan menjadi kemarahan massal. Kamis malam, tepat pukul 20 waktu setempat, ribuan supporter Malaysia mulai berkumpul di sekitar area kantor FAM. Mereka datang dari berbagai penjuru negara, dari Kuala Lumpur, Selangor, Johor, hingga Sabah dan Sarawak. Membawa spanduk bernada keras seperti FAM pengkhianat bangsa, undur Nazmi Faiz, dan Malaysia malu di depan Indonesia. Para supporter memulai aksi mereka secara damai. Namun situasi berubah panas ketika beberapa provokator mulai melemparkan botol dan flare ke arah gedung. Tak lama berselang, kobaran api terlihat dari sudut belakang kantor FAM. Menurut saksi mata, sekelompok oknum yang menyusup dalam kerumunan massa memecahkan kaca dan menyulut api menggunakan bahan bakar dari botol molotov. Dalam hitungan menit, api menjalar ke dalam ruang administrasi gedung tersebut. Kepanikan melanda. Petugas keamanan FAM sempat menghalau massa, tapi kalah jumlah. Mobil pemadam kebakaran yang tiba sekitar pukul 21 langsung bekerja memadamkan api. Sayangnya, bagian belakang gedung telah hangus, termasuk ruang arsip dan ruang rapat utama. Hingga tengah malam, 5 mobil pemadam kebakaran terus berjibaku menanggulangi api agar tidak menyebar ke bangunan sekitar. Seruan Mosi tidak percaya, bubar saja FAM. Dalam orasi massa, berkali-kali terdengar teriakan yang menyerukan pengunduran diri seluruh jajaran FAM, termasuk Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin. Supporter menilai kegagalan Malaysia U23 bukan hanya kesalahan pemain atau pelatih, tetapi akibat manajemen federasi yang dianggap tidak kompeten dan terlalu lamban dalam melakukan reformasi sepak bola nasional. Setiap tahun kami dijanjikan perubahan. Setiap tahun kami disuruh bersabar. Tapi sampai kapan? Lihat Indonesia, mereka sudah jauh di depan. Kami tidak tahan lagi, teriak seorang pengunjuk rasa dari Johor yang menyebut dirinya bagian dari kelompok Ultras JDT. Ratusan supporter juga membawa foto-foto para pengurus FAM yang dicoret silang dengan tinta merah. Mereka berkeliling sambil menyanyikan lagu sindiran untuk para petinggi federasi. Beberapa dari mereka bahkan membawa boneka bertuliskan, FAM bunuh harapan, yang kemudian dibakar di tengah jalan. Kekalahan terasa seperti penghinaan nasional. Kegagalan melaju ke semifinal memang menjadi pukulan berat bagi Malaysia. Terutama karena rival utamanya, Timnas Indonesia U23, justru tampil meyakinkan di bawah arahan pelatih Gerald van den Burg dan striker tajam Jens Raven. Dalam laga hidup mati di Stadion GBK, meski bermain imbang tanpa gol, Indonesia tetap lolos karena unggul selisih gol dan performa impresif di laga sebelumnya. Supporter Malaysia merasa timnya tampil tanpa semangat dan kurang berani mengambil inisiatif menyerang. Kami menonton seperti melihat anak sekolah bermain bola. Tidak ada semangat, tidak ada mental juara. Mereka lebih sibuk bermain aman. Sedangkan Indonesia, setiap kali menyerang, membuat jantung kami mau copot, kata Hairul Anwar, penggemar sepak bola asal Penang. Banyak pula suara yang menyalahkan pelatih Nafuzi Zain, yang sebelumnya begitu optimis bisa membantai Garuda Muda, tapi justru gagal total mengeksekusi strategi. Dia sombong sekali sebelum pertandingan. Katanya akan ajar Indonesia, tapi malah tak bisa cetak 1 gol pun. Taktik dia buruk. Giliran diserang, panik. Giliran pegang bola, bingung, lanjut Hairul. FAM, kami sedang evaluasi, tapi sudah terlambat? Menanggapi peristiwa ini,
FAM mengeluarkan pernyataan resmi pada Jumat dini hari. Dalam rilisnya, mereka menyampaikan kekecewaan atas hasil timnas dan berjanji segera melakukan evaluasi total terhadap kepelatihan, struktur tim muda, dan jalur pembinaan. Namun pernyataan itu justru memperkeruh suasana. Di media sosial, banyak yang menganggap pernyataan itu klise dan basi. Beberapa akun bahkan memposting tangkapan layar pernyataan FAM dari tahun-tahun sebelumnya yang mirip isi dan nadanya. Kami tidak butuh janji lagi. Kami butuh reformasi nyata. Dan itu harus dimulai dari pengunduran diri semua petinggi FAM, tulis akun Malaya Rebel di Twitter, yang telah mendapat lebih dari 70.000 retweet. Hingga pagi hari, kantor FAM tetap disegel oleh kepolisian untuk keperluan investigasi. Belum ada pernyataan resmi apakah kebakaran itu akan dibawa ke jalur hukum atau ditangani sebagai insiden keamanan biasa. Polisi tangkap 27 orang, termasuk 3 provokator. Kepolisian Distrik Petaling Jaya mengonfirmasi telah menangkap 27 orang terkait aksi anarkis tersebut. Dari jumlah itu, 3 diantaranya diketahui membawa bahan peledak rakitan dan diduga menjadi pemicu kebakaran. Mereka kini tengah diperiksa secara intensif. Menurut pernyataan Asisten Komisioner Polis, insiden ini merupakan puncak dari kemarahan publik yang selama ini terpendam. Ia mengingatkan publik untuk tetap menyalurkan aspirasi secara damai dan tidak merusak fasilitas umum. Kekecewaan adalah hak semua orang. Tapi tindakan kekerasan, pembakaran, dan pengrusakan adalah pelanggaran hukum. Kami akan bertindak tegas terhadap siapapun yang melanggar, ujarnya. Reaksi dunia internasional, sepak bola Asia Tenggara terancam rusak. Insiden pembakaran kantor FAM juga mendapat perhatian dari media dan organisasi sepak bola internasional. AFC dan FIFA dalam pernyataan singkatnya menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Mereka meminta FAM dan pemerintah Malaysia segera menangani situasi ini agar tidak berdampak luas pada reputasi sepak bola Asia Tenggara. Beberapa media asing seperti The Guardian, ESPN Asia, dan Al Jazeera Sports menyoroti kerusuhan ini sebagai tanda buruknya hubungan antara federasi dan basis supporter di Malaysia. Ini adalah refleksi dari frustrasi yang membara dalam sepak bola Malaysia. Bukan sekadar kegagalan di turnamen, tapi juga akumulasi dari puluhan tahun manajemen yang dianggap gagal, tulis ESPN Asia. Akhir dari era lama? Pertanyaan besar kini menggelantung. Apakah ini menjadi momentum perubahan untuk sepak bola Malaysia? Desakan publik untuk reformasi struktural semakin kencang. Nama-nama baru mulai disebut sebagai calon pemimpin FAM masa depan, termasuk mantan pemain legendaris seperti Safeh Sali, Amri Yahya, dan Ong Kim Swee. Gerakan akar rumput di media sosial juga mulai memunculkan tagar seperti reformasi FAM, Harimau Bangkit, dan Bubarkan FAM, yang semuanya trending selama 24 jam terakhir. Kalau mereka tidak mundur, ini akan terus terjadi. Percayalah, rakyat sudah bangkit. Jangan remehkan kekuatan suara dan semangat rakyat pecinta sepak bola, ujar Nurul Nabila, pengurus komunitas Ultras Malaya 08. Kesimpulan, titik didih yang meledak. Apa yang terjadi pada malam kemarahan itu bukanlah sekadar buntut dari hasil imbang tanpa gol. Ini adalah akumulasi dari rasa malu, rasa gagal, dan frustrasi panjang yang akhirnya meledak di depan kantor FAM. Demonstrasi yang berujung pada pembakaran menunjukkan bahwa hubungan antara rakyat Malaysia pecinta sepak bola dan federasi mereka sedang dalam titik nadir.